Perjalanan ke Kazan ditempuh sejam 30 menit dengan pesawat dari Moskow. Udara masih cukup dingin ketika saya tiba di airport Kazan dan disambut oleh perempuan-perempuan dengan kostum Tatar. Membentang di pertemuan Sungai Volga dan Sungai Kazanka, sekitar 800 km sebelah timur Moskow, Kazan merupakan ibu kota Republik Tatarstan yang berusia lebih dari 1000 tahun. Kazan memiliki keunikan dan sejarahnya sendiri. Kota tersebut dikenal ramah buat pelancong Muslim. Islam sendiri masuk ke Kazan pada abad ke-7 sampai 9 Masehi. Para penguasa suku secara sukarela memeluk Islam, menjadikan Tatarstan sebagai wilayah pertama di Rusia yang secara resmi mengadopsi Islam sebagai agama negara. Saat itu, Kazan pernah menjadi salah satu pusat keilmuan Islam di Asia Tengah. Namun, perlahan redup karena invasi Rusia dari utara. Masjid Qul-Sharif, masjid utama Republik Tatarstan, dan ini adalah masjid terbesar di Eropa pada abad 16, yang sayangnya dihancurkan ketika invasi Tsar Rusia, Ivan Vasilievich, atau yang dikenal sebagai Ivan the Terrible karena kebrutalannya. Nama Qul-Sharif diadopsi dari ulama terkenal Kazan, Said Qul-Sharif, yang gugur ketika mempertahankan Tatarstan dari serbuan Rusia. Untungnya, masjid direnovasi kembali pada tahun 1996 atas perintah Presiden Tatarstan saat itu. Renovasi dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mempertahankan desain dan bentuk asli masjid yang telah dihancurkan. Renovasi sendiri selesai pada tahun 2005. Kita bisa melihat sendiri bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari tentang Islam di sini. Ini adalah salah satu tempat pertama berkembangnya agama Islam, dan sejarah juga mencatat salah satu Al-Quran yang pertama kali dicetak adalah dari Kazan. Di kota ini, peradaban masa lalu masih terjaga, di mana bangunan lama seperti masjid dan gereja ortodoks berbaur dengan landscape modern. Budaya Tartar dan Rusia saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, menciptakan ciri khas yang unik yang menjadi identitas kota. Saya mulai memasuki Jalan Bauman sebagai salah satu lokasi ikon di Kazan. Kalau di Indonesia, semacam alun-alun, tempat warga berkumpul atau jalan-jalan. Jalanan ini memiliki pedestrian yang lebar, yang sangat panjang, dan diapit sisi kanan kirinya dengan pertokoan, restoran, dan bangunan lama. Di sini juga berdiri Katedral Epifani, sebuah komplek gereja dan menara lonceng yang dibangun sejak abad 18. Jalan Bauman merupakan salah satu spot kuliner yang terkenal di Kazan, karena kita bisa menemukan banyak toko, kafe, dan restoran. Jadi, jangan takut untuk tidak menemukan makanan halal selama kamu berada di Kazan. Ceburek adalah jenis makanan Tatar yang paling populer di Rusia. Kue kering ini diisi dengan daging kambing atau anak lembu yang dicincang lembut, dicampur air kaldu, kemudian digoreng dengan mentega. Besbarmak adalah sup daging yang sangat dikenal di Asia Tengah. Bisa daging kambing, sapi, atau bahkan kuda. Seringkali dicampur dengan mie lasagna dan dibumbui dengan saus bawang. Kazan menawarkan rasa ketenangan yang kontras dengan kehidupan Moskow yang ramai. Itulah mengapa kamu harus mengunjungi kota yang berbatasan langsung dengan Sungai Volga ini. Berpetualang di negeri yang memiliki kekayaan budaya seperti di Kazan akan terus mengingatkan dengan negeri yang kita selalu cintai, Indonesia.